Gereja yang penuh dengan Roh Kudus akan memiliki otoritas dalam peperangan rohani. Meskipun orang karismatik banyak yang jatuh, karena di dunia ini banyak orang Kristen yang jatuh, tapi kalau kita bisa lebih, kenapa kita kurangi? Semua itu kasih karunia Allah. Selamat pagi Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menghampiri tahta Allah dengan hati yang haus dan lapar untuk mengenal-Mu dan mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengalami pekerjaan Roh Tuhan lebih daripada sebelumnya sebagai gereja maupun individu. Hati kami haus, hati kami lapar, penuhi kami, isi kami. Biarkan Roh-Mu ya Tuhan sekali lagi berhembus di dalam hidup kami. Kami rindu mengalami curahan-Mu, urapan-Mu. Tuhan, tuntun kami dalam segala kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran, tuntun kami dalam segala kebenaran. Sampaikan sabda-Mu, berikan pengajaran kepada kami yang mudah untuk kami cerna dan mengerti. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan di balik salib. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Glory to Jesus dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan belajar tentang siapa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dimulai dengan ibadah yang pertama pagi hari ini, saya beri judul Orang Kristen Mana Rohnya. Kita buka sama-sama di Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai 23. Orang Kristen mana rohnya? Gereja kita adalah gereja Kristen Protestan Pentakosta Karismatik. Wah, lengkap sekali kedengarannya karena kita terbuka untuk karya Roh Kudus dan kita mau berakar di dalam firman Tuhan. Pengajaran di gereja kita tidak boleh mentang-mentang karismatik lalu kita asal-asalan dengan firman. Tapi jangan lupa, kalau kita kehilangan rohnya, kita akan menjadi orang Farisi saja dan ahli Taurat. It is the Spirit of God that makes the difference. Yang membuat perbedaan itu bukan knowledge, pengetahuan, tetapi urapan. Bukan oleh karena gagah perkasamu, apalagi pengetahuanmu, tapi oleh karena rohku. Hari ini kita bisa ada hari ini. Kalau kita pikirkan sungguh-sungguh, kita ngalami jamahan-jamahan Kristus along the way. Tak terkecuali saya secara pribadi, kalau saya boleh cerita, gak selesai satu ibadah. Gimana Roh Kudus menjamah saya. Waktu itu saya belum tahu siapa itu Roh Allah. Bahasa saya masih sangat primitif sekali. Aku merasa disetrum. Kok terharu ya, kok menangis ya. Waktu saya sedang dalam puji-pujian. Di gereja maupun secara pribadi. Saya masih ingat, waktu itu saya masih kekanak-kanakan sekali. Di ruang doa saya belajar untuk saat teduh secara pribadi. Saya berkata, Tuhan kau ada di mana? Lalu saya merasakan, bayi rohani, saya bisa kerasa Tuhan ada di situ. Tapi kalau kita dewasa kan kita selalu mencemoohkan. Buat apa pakai perasaan? Coba deh, pernikahanmu jadikan sertifikat. Hanya menjadi surat nikah atau cincin di jari jemari. Semuanya serba seperti notarisan. Kalau nggak ada spiritnya, di mana rohnya pernikahan itu? Ada di dalam segenap feelingnya. Bukan hanya jatuh cinta, tetapi hubungan itu nyata. Tahu nggak Tuhan kita itu bukan teori atau agama. Allah kita itu nyata. Dan waktu saya sedang bersendirian di ruang doa saya, itu di basement waktu saya di Kanada. Dan di bawah itu ada ruang untuk cuci baju. Lalu yang connecting dengan WC-nya atau tempat kamar mandi. Shower lah. Saya di ruang itu karena saya sharing kamar dengan kakak saya. Saya nggak punya privacy, dia juga nggak punya privacy, kasihan. Jadi saya pakai ruang untuk cuci baju itu dengan bunyi washing machine-nya. Saya mencoba untuk memuji Tuhan. Jadi ada drum alami. Saya masih ingat kok, Roh Kudus kok kalau ada di sini, saya bangkit berdiri, kata Tuhan, jamah aku Tuhan, jamah aku. Blak, saya rebah. Untungnya saya rebahnya ke kursi. Saya waktu itu masih mencari manifestasi, karena saya kurang mengerti. Tapi hari ini saya nggak mau jadi terlalu pintar sampai saya tidak haus pengalaman dengan Tuhan. Saya sampai rebah ke belakang. Saya bilang, wow Tuhan ada di sini. Tapi pelan-pelan saya belajar bahwa bukan rebahnya. Tapi haus dan laparnya. Lama-lama saya mengerti bahwa bukan pengalaman yang kita cari tapi pengenalan.
Tapi jangan sampai kita sok kenal sama Tuhan, sok akrab ya kan. Lalu kita merasa, sudahlah gak perlu. Itu sama dengan suami yang berkata, udahlah gak perlu gini-ginian lah. Gimana sebagai istri coba rasakan. Nah, kita ini mempelai Kristus ya kan. Kalau kita gak punya perasaan sama Tuhan, ya udah Tuhan itu hanyalah Yesus ada di sorga, di samping kanan Allah Bapa. Udah semua firman ada di tangan, nih Alkitab, nih buku. Udah kita baca, kita selidiki sekolah teologi ya. Saya gak kurang-kurang sekolah teologi ya. Saya sekolah terus sampai hari ini. Saya belajar terus. But I know nothing substitutes for the spirit of hunger and thirst to experience God. Tidak ada yang bisa menggantikan yang namanya hati yang lapar dan haus to alami Allah secara pribadi. Di dalam gereja, kita juga ingin untuk mengalami Tuhan. Bukankah yang mengubah manusia, bukan pengetahuan. Datang ke sini, orang berkata, bagus khotbahnya, percuma. Tapi kalau orang mengalami Tuhan, selama datang dalam hadirat Allah, sesuatu akan terjadi dalam hidupnya. Orang Kristen mana rohnya? Where is your spirit? Where is your spirit? Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, mari kita baca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia atau Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berhenti di sana, saya berjelaskan ayat per ayat. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus. Kapan ini terjadi? Ayat ini persisnya terjadi 2000 tahun lalu, 40 hari sebelum hari ini. Ayat ini terjadi atau kejadian Yesus penampakan adalah di hari Paskah atau di hari kebangkitan. This happened on the Resurrection Sunday in the evening. Terjadinya di malam hari ketika hari sudah petang. Hari pertama minggu itu orang Yahudi itu Sabtu hari ke-7 kalau kita minggu. Hari pertama minggu mereka adalah hari Sunday atau hari Minggu. Ini adalah hari kebangkitan. Paginya tadi Yesus ketemu dengan Maria Magdalena di kuburan yang kosong. Lalu ini malam harinya ketika hari sudah malam. Hari pertama minggu itu, that Sunday atau hari Minggu Paskah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya coba katakan apa sih sama Anda dengan menjelaskan panjang lebar tentang hari. Percuma hari Paskah kebangkitan sekalipun kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus di Indonesia setiap tahun sekali. Tanpa Roh Kudus itu hanyalah hari. Buktinya murid-murid kumpul semuanya. Mereka cupu. Mereka lemah imannya. Tanpa Roh Kudus mereka tidak punya kuasa. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintunya terkunci lagi. Terkunci karena mereka takut sama orang. Takut kepada orang Yahudi. Kekristenan tanpa Roh Kudus, meskipun kita percaya Roh Allah secara teori doang, tapi kalau kita tidak punya persekutuan yang pribadi dan pengalaman pribadi dengan Dia, kalau kita tidak mengalami jamahan kuasanya, maka kekristenan hanyalah observasi hari Minggu seminggu sekali, hari Natal semua ke gereja, pakaian baru, tapi gak mengalami sesuatu. We're just a bunch of people observing holy days. Kita hanyalah sekelompok orang-orang yang merayakan hari-hari raya. Hari-hari suci. Tidak mengalami perubahan. Tidak ada kebangunan rohani. Keluarga kita tidak mengalami keselamatan, sirna kesembuhan, kelepasan, bahkan nggak percaya adanya setan. Kita nggak waspada, nggak berjaga-jaga bahwa musuh itu ada. Kalau kita nggak percaya kuasa Roh Kudus juga kita nggak lihat kuasa kelepasan Allah. Tidak ada pewahyuan baru, semuanya hanyalah teologia.
Bisa jadi rekayasa pikiran manusia. Lihat ya, Kristen tradisional kelihatannya cinta Tuhan tetapi jauh hatinya. Kita juga bisa jadi Kristen karismatik, tapi jauh hatinya alias pura-pura. Bukan denominasi. Ya, Roh Kudus itu seringkali diperdebatkan antara denominasi dan gereja. Tidak seharusnya demikian. Karena pengalaman dengan Roh Kudus itu bukan keharusan. Tidak perlu kita tekan-tekankan. Nanti kalau kita cari banyak orang didorong ke belakang. Bukan keharusan namun kehausan. Buktinya orang yang mencari Tuhan menemukan, buktinya orang-orang yang minta. Seperti saya yang dahulu di mesin cuci-cuci itu. Saya kekanak-kanakan pun Tuhan buat saya ngalami manifestasi. Tuhan itu gak pernah menjauh. Gak usah sempurna dulu untuk alami Kristus. Asal hati kita haus. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, so what? Kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang memelihara hari. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Sadarkan mereka kalau pintu mereka kunci, Yesus juga mereka kunci di luar. Bukankah Yesus berkata, aku sudah bangkit kok mereka kunci pintu. Tapi karena mereka takut sama orang Yahudi. Inilah di zaman dulu anti-social social club. Mereka kumpul itu kan sosial. Tapi mereka anti-sosial dengan mengunci pintu. Their gathering was the gathering of dead bones and dry bones. Tanpa Roh Kudus membaharui hati mereka, menjamah roh mereka, mereka punya perkumpulan tidak lebih hanyalah perkumpulan tulang-tulang yang kering, seperti di Yeskiel. Sebelum ada nubuatan dan berhembuslah Roh Kudus dari 4 penjuru, mereka hanyalah orang-orang Kristen yang ketakutan, tidak punya keberanian, tidak bisa bersinar karena mereka tidak punya kuasa. Karena firman Tuhan jelas berkata, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Itu terjadi saat Pentakosta, ketika mereka menerima bahasa lidah dan lidah-lidah api di atas kepala. Tapi diperbaharui lagi beberapa pasal kemudian di Kisah Para Rasul, ketika mereka dianiaya, dikejar-kejar, mereka berdoa bersama-sama, goncanglah tempat itu dan kepenuhan mereka sekali lagi. Ternyata baptisan Roh Kudus itu hanya sekali dengan tanda berbahasa roh, tapi kepenuhan itu berkali-kali. Do you know that this morning, pagi hari ini sebelum saya datang kemari untuk jadi berkat bagi Anda, saya sudah kepenuhan Roh Kudus lagi this morning. Pagi ini saya dipenuhi lagi. Every day saya dipenuhi sama Roh Allah. Karena mungkin sepanjang hari give, saya memberi, keluar, output. Pagi ini waktu saya masuk hadirat Tuhan sebelum saya datang kemari, saya diisi. Kalau nggak gitu, bagaimana mungkin ada wahyu? Bagaimana mungkin ada rema untuk dirimu? Saya pasti kehabisan ide. Saya pasti habis kata-kata, kalimat saya pasti ada mentoknya. Lalu lebih dari itu kalau kata-kata sih murah, bisa aja orang fasih lidah. Tapi today, this morning, pagi ini kalau terjadi power atas hidupmu, it's out of the abundance of God's Spirit in me, in us. Kalau hari ini terjadi kuasa nanti setelah saya selesai menyampaikan firman, kalau ada di sini yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, disembuhkan, itu semua keluar dari kelimpahan Roh Allah yang ada di dalam hidup kami, dalam diri kami pagi hari ini. We shall be filled every day anew. Kita harus diisi, dipenuhi every day baru. Makanya Kristus berkata, jangan jauh-jauh kalau kamu mau ikut aku tuh setiap hari pikul salibnya. Itu bukan sesuatu yang jelek, negatif atau buruk. Pikul salib itu bukanlah rasa sakitnya, tetapi mendekat ke Kristusnya. Kita dipenuhi setiap hari. Saya dibaptiskan ke dalam kuasa Roh Kudus. Pertama kali dipenuhi sampai berbahasa roh itu hampir 30 tahun lalu. 20 tahun sekian. Lebih tepatnya pastinya tahun 95 itu saya betul-betul filled with the Holy Spirit. Saya bertobat tahun 92. Ya kira-kira 20 sekian tahun mendekati 30. Saya nggak bolak-balik kok, bahasa roh yang saya terima nggak comes and goes, nggak datang dan pergi. Tapi tiap pagi saya menggunakannya, mendengungkan lidah saya dan menuai buahnya. Tiap hari sebelum saya bangun tidurku terus mandi, di atas ranjang saya berbahasa lidah 40 menit. Saya download dari Tuhan. Saya berdoa untuk Anda. Kalau saya doa pakai bahasa Indonesia, pasti habis kosakata. Untungnya saya bisa bahasa lidah. Meskipun saya nggak ngerti, tapi hati saya tuh mengikuti. Saya bisa merasakan, I'm praying for somebody.
Saya nggak pernah kehabisan kata-kata. Dengan bahasa roh ini saya bisa doa-doa syafaat. Hati saya bergumul dengan Tuhan, pikiran saya dapat sesuatu. Tapi tidak mengerti bahasa itu. Saya doa sembahyang itu bisa kadang-kadang berjam-jam. 40 menit, 1 jam. Kalau pakai bahasa Indonesia, letih. Ini bisa penat nih otak. Mau pakai kata-kata apa lagi? Tapi untungnya ada bahasa supranatural yang menyertai kehidupan doa kami. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, orang Kristen mana rohnya? Let's ask for the Holy Spirit to fill us. Mari kita minta Roh Kudus untuk memenuhi hidupmu lagi. Anda membutuhkannya untuk pekerjaan Anda, untuk dapat ide-ide baru, dapat tuntunannya. Anda membutuhkannya untuk parenting atau untuk kehidupan rumah tanggamu. Sebelum masalah itu tiba mengetuk pintu, Anda sudah merasa deja vu, sudah merasa seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Karena pagi hari Anda dahului dalam doa, sebelum sesuatu terjadi Anda download dulu solusinya. We need the Holy Spirit once again. Kalau kita nggak bahasa roh bisa masuk surga, nggak bisa. Kita itu diselamatkan bukan karena bahasa lidah, kita diselamatkan itu karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus ada di dalam kita, tapi saya nggak mau tanggung, saya mau dia penuhi saya. I'm so hungry, I'm so thirsty, aku haus, aku ingin kau penuhi. Oh haleluya. Apalagi kalau orang itu ada kerinduan untuk jadi saksi Kristus. Apalagi kalau kita itu ada kerinduan untuk menjadi pendoa syafaat keluarga kita. Wow, baptisan Roh Kudus itu sangat-sangat berharga. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. A bunch of fearful, defeated people. Menjadi orang-orang Kristen yang ketakutan dan dikalahkan. Orang-orang Kristen yang seperti tulang-tulang kering berserakan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, peace be unto you, atau damai sejahtera bagi kamu. Pada waktu itu, waktu mereka lagi ketakutan, ya mereka itu ngumpul bareng-bareng tapi kunci pintu depan. Yesus muncul, celing, itulah kuasa kebangkitan. Yesus tidak lagi berada di tubuh atau badan manusiawi, tetapi tubuh kemuliaan. Dan Yesus bisa muncul di tengah-tengah mereka, padahal pintunya terkunci. Meskipun Yesus itu tetap darah daging, mereka bisa mencucukkan tangannya ke lubang paku. Yesus bisa makan ikan, di masa-masa 40 hari penampakan diri, kebangkitan. Tapi tubuh kemuliaan itu begitu hebatnya, Tuhan bisa muncul di mana saja. Tapi bukankah Tuhan memang maha hadir? Anak Allah itu adalah Allah. Waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Semua selalu dimulai dengan hadirat Allah. Everything starts from the presence of God. Ya, kita nggak perlu tahu banyak lah tentang apalah, baptisan Roh Kudus, urapan. Semua itu dimulai dari hati kita. Karena setiap kita itu adalah manusia roh ketika diciptakan Allah. Dari sejak Adam dan Hawa, dia membentuk manusia kan. Tuhan membentuk Adam dari debu tanah. Tapi Adam itu tetap Pinocchio hingga Allah menghembuskan nafasnya. Kata Tuhan menghembuskan nafasnya dalam bahasa Inggrisnya, God breathed through his nostrils. Tuhan itu menghembuskan lewat lubang hidungnya. Atau ada lagi satu tafsiran seperti Elisa yang mencoba membangkitkan anak itu. Elisa rebah di atas anak itu seperti itu. Kehangatan tubuhnya transfer. Muka dengan muka. Dada dengan dada. Seperti Allah memeluk Adam dan berkata, I love you nak. Seperti anak yang sudah kayaknya tidak bernyawa tapi dipeluk papanya dengan iman. Kehangatan tubuh papanya itu ketika papanya rebah atasnya. Itu memberikan kehidupan. Gambaran seperti itulah pada waktu penciptaan. Baru setelah itu sang Pinocchio menjadi manusia dalam gambar dan rupa Allah. You can have all the knowledge about God. Kita bisa punya semua pengetahuan itu, hanyalah kayu bakar. Kalau nggak ada apinya, percuma. Orang Kristen mana rohnya? Kita bisa ngomong tentang, kita bisa jelaskan Roh Kudus dari sisi bahasa asli. Bahasa Yunani, parakletos dan sebagainya, tiada gunanya kalau dia tidak hadir menjamah seseorang dalam pelayananmu. Kita bisa punya segala sesuatu, semua teorinya, semua format agama, tapi tidak tanpa kuasa.
semua itu tidak jauh. Tidak bisa berjalan jauh. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Christ was present. Kehadiran Tuhan. Segala sesuatu selalu dimulai dengan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran daripada Kristus yang telah dibangkitkan selalu mendatangkan damai sejahtera. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada damai sejahtera. Where Christ is, there is peace. Di mana ada Yesus Kristus, di situ ada damai yang sorgawi. Dan sesudah berkata demikian ayat 20, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 21, Yesus mendahului sebuah era. Sama seperti Bapa mengutus saya, kata Tuhan. Demikian juga sekarang saya mengutus Anda. Era Roh Kudus adalah era pengutusan. Perbedaannya dengan para rasul saat ini atau murid-murid Yesus, mereka waktu itu belum Pentakosta. Tapi kita, Pentakosta sudah di belakang 2000 tahun yang lalu. Kita nggak perlu menunggu 10 hari lagi pencurahan. Kalau kita imani hari ini akan terjadi. Karena Pentakosta sudah terjadi di belakang kita sekalipun tidak pernah kadaluarsa. Anytime, any day, kapanpun kita bisa mengharapkan pencurahan. Saya didoakan untuk terima bahasa roh. Itu waktu di Kanada. Ada kira-kira 100, puluhan lah minimal, puluhan jemaat yang setelah ibadah inquire further. Yang setelah kebaktian itu ingin tahu lebih. Waktu itu ada pembicara dari Toronto, bukan Toronto Blessing. Ada seorang hamba Tuhan, orang Indonesia, yang pergi dari Toronto ke Vancouver, ujung ke ujung Kanada. Lalu visit gereja kami. Lalu setelah berkhotbah tentang Allah Roh Kudus, siapa itu tertarik hati, termasuk saya, tapi saya masih terlalu gengsi. Saya dengarkan, kepingin tahu lebih. Dia berkata, siapa yang ingin tahu lebih? Setelah ibadah nanti ketemu di ruang 116. Di gereja itu ada satu ruang. Kita pindah, banyak yang gak makan, karena mereka lebih lapar untuk mengenal roh Tuhan. Semua duduk termasuk saya. Dan setelah firman dia jelaskan sedikit tentang baptisan Roh Kudus, semua orang ditanya, siapa mau? Semua angkat tangan. Saya setengah tiang. Karena saya merasa gak yakin kalau saya perlu itu. Karena saya main logika saja. Padahal hati saya itu menjerit mau. Itulah sebabnya orang pelin-pelan seperti saya gak akan terima apa-apa. Kitab Yakobus katakan. Sementara hamba Tuhan itu terus bercerita. Waktu dia masih menyampaikan firman pengajaran. Ini pengajaran ekstra. Ini di luar rencana. Tapi karena melihat di suasana ibadah itu orang-orang rindu. Tapi dia gak melihat semua orang merindukan. Jadi dia bilang siapa yang rindu saja nanti ketemu. Diizinkan oleh gembala kami. Akhirnya kami ketemuan. Di ruangan yang lebih kecil itu. Semua orang di sana rindu. Kecuali saya yang terus menyela. Setiap kali dia ngomong berapa kalimat saya angkat tangan dan berkata. Saya tanya. Pertanyaan saya itu bukan untuk saya rindu mengenal, tapi pertanyaan saya itu lebih demi memuaskan logika saya. Dan itu akhirnya sang hamba pembicaranya berkata, bisa tolong nanti tanyanya nanti aja nggak? Saya ngerti lah, ternyata saya mengganggu. Karena saya selalu angkat tangan. Makanya saya yang jadi pendeta akhirnya. Mengganggu pendeta jadi pendeta. Saya angkat tangan terus. Tapi habis itu setelah doa, saya masih ingat kok. Dia tanya siapa di antara jemaat yang sudah berbahasa lidah. Ada, dia jadikan asistennya. Lalu tumpang tangan, itu lewat penumpangan tangan satu-satu. Karena jumlahnya paling cuma 50, gak sampai 100. Ini doain satu-satu, mama saya dapat. Pulang itu bersuka cita. Koko saya dapat bahasa roh di ruang 116 itu. Adik saya sudah dapat dulu. Adik saya waktu itu yang mendoakan malahan. Salah satu yang pertama-tama jadi Kristen dulu. Kristen lahir baru maksudnya. Ya, dia yang doain orang untuk terima. Mama saya semua dapat. Ya. Teman-teman kami yang paling dekat dapat. Waktu itu pulang satu mobil, saya masih ingat semua lagi cerita. Wah, kok bisa gitu ya? Lidah saya bisa muter sendiri. Kok bisa gitu? Saya nggak pernah ngalamin gitu. Ya, bahasa Surabayanya waktu itu kan orang-orang Surabaya, ada orang Bandung, orang apa, tapi yang Surabaya itu bahasanya lebih ekspresif. Ini lidahku bisa melungker. Kata melungker itu nggak pernah kedengaran di seluruh Indonesia.
Oh, kok bisa gitu ya? Bahasanya itu bahasa anak kecil banget. Tapi Tuhan cinta itu, janganlah ada yang mengecam orang-orang karismatik kalau mereka masih belajar. Orang karismatik, orang Protestan, semuanya itu ada oknum-oknum yang salah, pasti. Tapi janganlah kita itu menuduh orang karena dia haus dan lapar. Jangan sampai kita itu menjatuhkan karakternya. Mereka itu mencoba untuk menjelaskan pengalaman yang sifatnya supranatural, yang di luar semua pengalaman hidup mereka. Mereka nggak bisa, dan mereka bukan pengkhotbah yang fasih lidah. Bahasa mereka itu pas-pasan, melungkerlah dan sebagainya. Tapi saya ini nggak dapat. Bayangin, semua beroleh, saya nggak memperolehnya. Karena saya lebih sibuk memuaskan logika. Saya nggak berkata kalau kita itu kepenuhan Roh Kudus, logika kita nggak dipakai. Enggak. Siapa bilang kalau kita kenal Kristus itu akal budi kita nggak main? Main. Cuman kalau kita mau memuaskan logika manusia, kita nggak akan bisa percaya Yesus. Mana bisa bayi lahir tanpa sperma? Coba pikirkan. Perawan. Coba pikirkan lagi. Kalau kita betul-betul mau memuaskan logika kita, nggak bisa kita masuk kerajaan sorga. Makanya itu Paulus katakan kalau kita mau ngalami Tuhan, perbaharui akal budimu. Don't get me wrong though, iman itu tidak buta. Tapi iman itu tidak bisa kita capai semata-mata lewat logika. Orang Kristen orang bodoh? Enggak, yang percaya Tuhan itu dokter, profesor, pengacara, presiden. Apakah kita semua orang-orang Kristen yang percaya Yesus di dunia ini, kita ini orang yang dibodohi? Kalau memang kerajaan Allah itu membodohi, gak ada namanya saya yang pertama hengkang. Bukankah saya paling konyol saya memberitakan firman? Church, I can think too. Tapi saya tahu, there's this gift, ada ini karunia yang namanya faith atau iman. Kami bukan orang-orang bodoh. Kami orang-orang yang melihat sesuatu, tapi bukan semata dengan logika. We saw something. Ya. Jadi, saya kalau hanya demi memuaskan logika, lihat itu akhirnya, ujungnya semua dapat kecuali aku. Dan saya itu duduk di sebuah mobil, waktu itu mobil saya nggak salah, mobil Honda Civic itu pulangnya. Itu zaman dulu loh ya, mobil yang pendek kecil. Saya duduk itu diapit dengan orang-orang yang berjejal-jejal. Orang Indonesia itu kan efisiensi. Masuk sebanyaknya ya kan. Itu saya di situ dijebit di antara orang-orang yang bercerita tentang pengalamannya. Dan saya cemberut dan berkata, kok aku enggak. Tapi nanti waktu saya pulang, berapa waktu kemudian, saya haus dan lapar. Saya kata, Lord, I also wanted. Tahu nggak saya terimanya di mana? Ruang cuci-cuci. Disitulah ada satu murid Yesus di Vancouver sana, adalah murid susulan. Saya dapat bahasa lidah waktu saya berada di ruang cuci connecting ke shower room itu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, orang yang meminta menerima. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita bisa minta di mana aja karena era Roh Kudus telah tiba. Kalau mereka waktu itu barulah dalam bentuk profesi atau nubuatan. Nanti ya, aku akan utus kamu. Waktu Yesus sebelum diangkat, kisah para rasul pasal 1, Yesus berkata gini kan, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Kamu jadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Di sini Tuhan baru menubuatkan, mereka belum berbahasa roh, belum berbahasa lidah. Tuhan hanya berkata begini, nanti ya kalau sudah datang pencurahan, kalian semua akan jadi utusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Era Roh Kudus adalah era pengutusan. Zaman dulu hanyalah imam, semua orang hanyalah pekerjaan seharian. Tapi sekarang kita semua imam atau rajani. Tira itu sudah robek dari atas ke bawah. Roh Kudus tersedia buat siapa saja. Roh yang sama, yang hinggap pada Raja Daud dan membuat mazmur, Roh Kudus itu ada padamu. Roh yang sama yang hinggap pada Nabi Samuel, yang hinggap pada Musa, yang bisa membelah Laut Merah. Roh yang sama yang turun atas Simson dan membunuh 1000 Filistin. Roh yang sama sekarang yang di perjanjian baru, yang turun atas sapu tangan Paulus. Itu Roh Kudus tersedia ketika kita memintanya. Hari ini tirai sudah tiada.
Isn't that wonderful? Kenapa kalau kita minta setengah-setengah dari Tuhan? Memang kita nggak perlu membelah Laut Merah lah, buat apa? Itu tujuannya tertentu, sekarang nggak perlu. Ngapain bunuh 10.000 Filistin? Sekarang kalau bisa selamatkan 1.000 orang berdosa. Kita sudah masuk di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. But the same Holy Spirit, roh yang sama, yang dapat kita minta dari Bapa. Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Dan berkata, receive the Holy Spirit, terimalah Roh Kudus. By the way, sejak Tuhan mengembusi ini, 50 hari lagi mereka akan berbicara bahasa lidah. 50 days from that. Karena ini kan hari pasca kebangkitan, 40 hari Yesus penampakan, lalu naik ke sorga kan? Yaitu hari ini 2000 tahun lalu. 10 hari kemudian, jadi 10 hari dari sekarang. Mestinya kebaktian pencurahan kita itu tanggal 5 Juni ini nanti. Ya kita gak bisa dipaskan 10 hari, pokoknya minggu depannya. Jadi kita termasuk early, minta. Saya pikir gini loh, gak perlu kita tunggu minggu depan lah. Ini sudah terjadi 2000 tahun lalu. Anytime bisa, di ruang cuci aja saya dapat kok. Coba bayangkan. Terimalah Roh Kudus 50 hari kemudian, they will be baptized in the Holy Spirit. Mereka akan dibaptiskan dalam Roh Kudus. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini bukan berarti kita jadi Mesias. Ayat 23 ini hanya menunjukkan bahwa a spirit-filled church, gereja yang penuh dengan Roh Kudus, akan memiliki otoritas dalam peperangan rohani. Meskipun orang karismatik banyak yang jatuh, karena di dunia ini banyak orang Kristen yang jatuh. Tapi kalau kita bisa lebih, kenapa kita kurangi? Semua itu kasih karunia Allah. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan itu tersedia. A spirit-filled church, gereja yang penuh dengan Roh Kudus itu punya supernatural authority. Bahkan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, bukan berarti kita yang mati di kayu salib itu, tapi bicara tentang peperangan rohani. Imannya itu beda. Imannya itu beda. I've been Christian all my life. Tapi Kristen-Kristenan dari sejak kecil, kan mama saya Kristen dulu di dalam keluarga. Jadi kami sudah ke sekolah minggu, tetapi baru umur 18 tahun 1992 saya mengalami jamahan Roh Kudus yang tidak bisa diragukan. Dan terjadi perubahan lalu disambut dengan berkat kedua yang menyusul, yaitu the blessing of the baptism of the Holy Spirit. Berkat baptisan Roh Kudus itu, berubahlah. Saya tahu Yesus dari kecil. Ini menjelaskan kenapa saya tahu lagu-lagu lama. Karena saya Kristen udah lama. Lagu-lagu zaman-zaman dulu saya tahu. Ya. Lagu-lagu yang sekarang kalau saya nyanyikan tuh, semua pada ketawa. Anak-anak muda AUG kita merasa, kok Philip ini lagunya baru melulu, padahal lagu saya lama karena mereka belum lahir. Happy ya ya ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Semua lagu sekolah minggu yang itu tuh semua saya tahu. Saya berasal dari gereja yang sangat konservatif. Tapi saya dijamah Roh Kudus, umur 18 tahun. Berubahlah segala sesuatu, apakah langsung jadi santo atau santa, atau langsung jadi orang suci, ya enggak. But thank you God untuk kepenuhan. Orang tua saya tahu jelas bahwa saya nggak mungkin berani berdiri di atas mimbar sini. Keluarga kami seperti merasa menerima anak yang baru. Karena saya nggak begitu. Saya nggak begini dulu. Masih belum sempurna. Masih jatuh bangun dalam kesalahan. But I thank God for the gift of the Holy Spirit in filling. Saya bersyukur untuk kepenuhan Roh Kudus. Dan hari ini Alkitab mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Setelah Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. A spirit-filled church has authority in the gospel. Punya otoritas dalam Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Perubahannya di sini. Dahulu hanyalah Kristen-Kristenan, tapi setelah dihinggapi oleh kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Menjadi saksi. Mulailah kehidupan doa beda. Saya mulai doakan, kami mulai doakan keluarga. Suatu hari tahun 1995, 30 sekian anggota keluarga kami terima Yesus di rumah om saya. Saya masih ingat waktu itu saya bersaksi. Nggak mungkin saya berani itu kalau bukan Roh Kudus yang mengubahkan. Ya, nggak mungkin saya bisa begitu.
It's the power of the Holy Spirit. Dahulu saya hanyalah member, anggota keluarga, sekarang menjadi saksi Tuhan di dalam keluarga itu. Saya percaya kita semua perlu dipenuhi sama Roh Kudus. Amin. Boleh saya tanya aja dengan simple. Saya berhenti di sini pengajaran, nanti Anda baca bukunya, Anda akan mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi saya tanya dulu di sini, yang di ruangan ini dulu tentunya yang live streaming banyak saya tahu. Yang belum bisa berbahasa lidah, bahasa anak kecilnya, bisa angkat tangan? Yang belum bisa berbahasa roh. Wow, banyak juga ya. Puji Tuhan untuk hari ini. Gereja kita akan sekali lagi diisi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.